Orang yang terlalu mabuk agama, menganggap semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Padahal, Adam dan Hawa itu hanya salah dua, dari beberapa orang yang ada di dunia. Tenang, kita tidak sedang membantah kitab suci. Misalnya dalam Al-Quran, kita bisa lihat sendiri, dalam terjemahan pun dikatakan, dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Apakah Anda melihat, kalau ada kata-kata Nabi Adam adalah manusia pertama? Di sini saya akan memaparkan beberapa referensi, jadi terserah kalian mau percaya yang mana. Yuk kita ulas. Semua manusia sesungguhnya adalah pribumi, karena umat manusia tinggal di bumi yang sama. Pada awal kehidupan di bumi, semua manusia terbentuk dari unsur-unsur di alam semesta yang sama, yakni dari aditi, atau cahaya kehidupan, udara, angin, debu tanah, dan air. Jadi, manusia adalah aditi, atau jiwa, yang menempati wadah fisik. Cahaya kehidupan dari matahari dan tanah ada di bumi. Cahaya kehidupan inilah yang merupakan manifestasi Tuhan alam semesta. Jika kita merujuk pada agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, dari Timur Tengah, homo pertama adalah Adam. Agama Hindu dari India, menyebutkan bahwa homo pertama adalah Manu. Oleh sebab itu, Anda sekalian dan saya disebut manusia, bukan Adamsia. Betul apa betul? Kata manusia, jelas bukan dari rumpun bahasa Semitik yang digunakan oleh agama Abrahamik, namun dari bahasa Sanskerta, yaitu manusia, yang artinya keturunan Manu. Kalau Anda menggunakan kata manusia yang asalnya dari kata manusia, maka sudah jelas, bahwa Manu adalah yang pertama, bukan Adam yang baru diperkenalkan kepada masyarakat Nusantara pada abad ke-12 Masehi oleh penyebar agama Islam. Jawaban yang berbeda, akan kita dapatkan saat berpijak pada fakta sains seperti biologi maupun arkeologi. Keberadaan fosil, merupakan bukti bahwa Adam maupun Manu, hanyalah mitos belaka jika ditinjau dari sains. Persepsi manusia tentang penciptaan Manu atau Adam, merupakan jawaban ketidaktahuan manusia atas dirinya sendiri. Ketika dua figur itu diciptakan manusia, fosil belum ditemukan, dan pengetahuan sains masih sangat terbatas. Bahkan, mereka juga masih percaya bumi itu datar. Jadi terserah Anda, mau percaya temuan yang benar nyata bisa dilihat dan disentuh, atau percaya kitab maupun cerita. Tapi biasanya, pembahasan tentang manusia purba akan sepi peminat. Kita akan bahas di video selanjutnya, di sini hanya akan kita singgung sedikit. Berdasarkan fosil dan benda peninggalan prasejarah, jelas sekali bahwa manusia modern, atau Homo sapiens, telah hidup kurang lebih 250.000 tahun yang lalu. Bahkan, kita pernah hidup berdampingan dengan dua spesies manusia lain, yaitu Denisova dan Neanderthal. Kita bertiga, adalah manusia cerdas waktu itu. Namun karena cuma Homo sapiens yang mampu beradaptasi dengan kondisi alam, akhirnya spesies kitalah yang berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Al-Quran mengisahkan, bahwa Adam diturunkan ke bumi setelah Allah memusnahkan makhluk cerdas lain, yang sebelumnya suka berbuat onar di bumi. Namun, ini justru bertentangan dengan fakta ilmiah, yang menjelaskan bahwa manusia modern pernah hidup berdampingan dengan dua spesies lainnya. Bahkan, kita bertiga pernah kawin silang. Neanderthal dan Denisova punah sekitar 50.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Orang Asia, ada yang mewarisi sebagian DNA dari spesies Denisova. Wih, siapa tuh? Sampai sini, tidak diketahui mana yang bernama Adam. Karena Adam sendiri, artinya adalah tanah. Kemudian, dalam buku sejarah perjalanan orang Jawa, manusia-manusia awal yang terbentuk di alam semesta terdiri dari 4 jenis, yakni Candramanu, atau manusia Candra, atau Kanzumanu, dengan ciri bermata sipit berkulit kuning ke arah putih. Kalau sekarang, disebut ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu antara lain, Cina, Korea, Jepang, Mongol, dan lain-lain. Mereka, umumnya menganggap bulan sebagai leluhurnya, karena pada saat lahir dari rahim bumi, mereka pertama kali melihat bulan. Jenis atau spesies yang kedua, adalah Re, atau Ra, atau Surya Manu, atau manusia Surya. Manusia-manusia jenis ini bermata lebar, dan berkulit putih kemerah-merahan. Kalau sekarang, disebut ras Kaukasoid. Orang-orang Remanu ini, seperti Mesir,
Israel, Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain. Orang-orang jenis ini memuja matahari, atau Re, atau Ra. Kemudian jenis ketiga, adalah Ket Manu. Manusia ini berkulit kuning, dan bermata sedang. Jenis manusia ini, paling sedikit populasinya. Ini manusia, yang paling sulit beradaptasi dengan kehidupan di bumi. Sehingga, kemampuan untuk bertahan dalam proses seleksi alam, mereka yang paling lemah. Kemungkinan, mereka sudah punah. Dengan kata lain, mereka tidak cocok tinggal di planet bumi. Jenis keempat adalah Gok Manu, atau manusia-manusia Gok. Mereka berciri berkulit hitam, dan berambut agak keriting, serta matanya belok atau lebar. Jenis manusia ini, yang paling tangguh dalam menghadapi kerasnya alam. Hal ini disebabkan, mereka memiliki fisik yang kuat. Orang-orang ini, memuja bumi sebagai leluhurnya. Jadi, semua jenis manusia ini adalah pribumi, karena hidup di bumi yang sama. Mereka semua juga berasal dari asal-usul yang sama, yakni cahaya kehidupan, atau aditi, yang menempati das, atau fisik, sehingga terbentuk manusia, mulai dari bentuk terkecil, yakni satu sel. Lalu manusia-manusia satu sel ini, mengalami proses evolusi dan seleksi alam. Artinya ada yang hidup, ada yang mati. Hal itu, berlangsung hingga sampai saat ini. Mereka ada yang mengalami percampuran ras, dan ada yang tidak mengalami percampuran. Manusia-manusia ini, sejak awal memang sudah berbeda ciri fisiknya, karena komposisi unsur-unsur di alam semesta yang membentuknya tidaklah sama persis. Jika harus dipaksakan siapa yang menjadi pribumi Nusantara? Jawabannya adalah orang-orang Gok Manu atau orang-orang Papua saat ini. Semua manusia yang tinggal di belahan bumi selatan Khatulistiwa yang paling tua adalah orang-orang berkulit hitam dan berambut agak keriting. Orang-orang Papua dan sejenisnya adalah yang berhak mengatakan diri mereka pribumi di Nusantara atau Indonesia. Orang-orang Jawa pada awalnya dihuni oleh orang-orang Gok Manu, sebelum mereka didesak atau dipinggirkan oleh orang-orang Candramanu yang datang dari Cina, Indochina dan India. Lalu datang orang-orang Remanu dari India, yang mendesak orang-orang Candamanu tersebut. Kawasan India, merupakan pertemuan tiga jenis manusia, yakni Dravida, atau Gok Manu, Candramanu, dan Arya, atau Remanu. Leluhur Nusantara atau sekarang Indonesia saat ini sudah campuran, terutama adalah Gok Manu, Candramanu, dan Remanu. Lalu, duluan mana manusia modern atau Adam dengan manusia purba? Coba kita buka lagi surat Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat ini, malaikat seolah keberatan kalau Allah menciptakan makhluk bernama manusia, karena diduga akan menumpahkan banyak darah. Kemungkinan, malaikat mengatakan seperti itu karena di bumi sudah ada makhluk purba yang sering membuat pertikaian. Atas dasar itu, malaikat merasa keberatan. Mengacu pada ayat ini, makhluk purbalah yang lebih dulu diciptakan ketimbang Adam. Yang tinggal di bumi lebih dulu, adalah makhluk purba, bukan Adam. Adam, bukanlah yang pertama kali diciptakan, dan bukan pula yang pertama kali tinggal di bumi. Makhluk purba, adalah yang pertama diciptakan, dan yang pertama pula tinggal di bumi berdasarkan tinjauan ayat Quran dan ilmiah. Tapi, jika kalian merasa jijik dengan manusia purba, anggaplah makhluk purba itu bukan berasal dari golongan manusia, atau tidak berevolusi. Beres kan? Perdebatan ini memang kerap terjadi tanpa ada ujungnya, ini disebabkan karena kekacauan definisi dan mispersepsi. Banyak orang menganggap bahwa Adam dan makhluk purba hidup dalam trek yang sama, padahal mereka dua jenis makhluk berbeda. Adam adalah manusia sempurna, sementara makhluk purba adalah manusia yang belum sempurna. Makhluk purba yang dimaksud tadi, adalah sebelum munculnya Homo sapiens, Neanderthal, dan Denisova. Mereka bertiga ini, akan kita bahas di video selanjutnya. Jembatan dari kisah penciptaan menurut kisah dalam kitab suci dengan teori evolusinya Darwin, adalah dengan teori evolusi teistik. Teori ini berpandangan, bahwa iman, tidaklah berlawanan dengan sains evolusi biologi. Kisah penciptaan dalam kitab suci, adalah kompatibel dengan sejumlah ataupun seluruh teori sains, termasuk teori evolusi. Evolusi, hanyalah suatu sarana yang digunakan oleh Sang Pencipta, sehingga banyak diterima oleh kalangan teistik. Jadi, mau jelasin pakai kitab suci ayo, mau pakai teori evolusi juga ayo.
Kita tidak bisa melupakan begitu saja temuan-temuan arkeolog. Karena, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.